Orang percaya memerlukan persiapan di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan adalah persiapan apa saja yang kita perlukan menjelang akhir zaman ini. Kali ini kita akan dengarkan persiapan yang pertama, yaitu iman yang tetap benar. Iman yang tetap benar dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan dari terjemahan baru. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku, ini tulisan Yohanes begitu indah, bahwa keuntungan seorang Kristen, berkat terbesar bagi kita, adalah ketika kita mengenal Dia yang benar itu. Siapakah Dia yang benar itu? Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah Allah yang benar. Dialah hidup yang kekal. Semua orang dapat mengklaim sebagai yang benar, atau pilihannya sebagai yang benar, atau jalannya yang benar, putusannya yang benar, dan hingga sampai pada ilahnya, dewanya, yang dipertuhannya yang benar. Tapi dalam Injil, dalam Alkitab, kita tahu kebenaran mutlak hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Allah yang benar. Dialah Allah yang benar. Dan ketika kita masuk di akhir zaman, janganlah sampai kita melupakan persiapan yang satu ini. Ada banyak persiapan kita untuk hal-hal yang jasmani. Ada banyak yang kita siapkan ketika kita masuk studi, masuk keluarga, membuka bisnis, mulai pekerjaan, dan lainnya. Lantas persiapan apa yang kita siapkan menjelang kedatangan Tuhan kali kedua? Apakah kita sudah menjalankan yang terbaik? Jangan lupa, yang terbaik yang seharusnya kita persiapkan adalah iman itu. Jagalah iman itu tetap benar. Iman yang bagaimana, Pak? Iman kepada Allah yang benar. Jangan pindahkan kepada yang tidak benar. Iman yang benar adalah hanya dalam Yesus. Jangan ganti dengan yang lain. Janganlah tinggalkan nama Yesus demi nama-nama yang lain. Hidup yang kekal dalam siapa? Hanya dalam Yesus. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia ini, sehingga orang yang percaya kepada Yesuslah yang akan beroleh hidup yang kekal. Yang lainnya semua orang berdosa, itu pasti bagiannya hukuman kekal. Kecuali dia memilih iman yang benar dalam Yesus, maka dia dapat beroleh karunia anugerah hidup yang kekal itu. Maka ketika kita sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa hanya dalam Kristus Yesuslah iman yang benar, kenapa kita tinggalkan? Seharusnya kita berani berkata, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan iman yang benar. Apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan iman yang benar. Sungguh menjadi seorang Kristen tidak mudah. Penderitaan, aniaya, hujatan, penyingkiran, sudah dialami nenek moyang kita, sudah dialami para pendahulu kita, gereja mula-mula. Maka ketika kita sekarang membaca Alkitab dan mempelajari bagaimana pengorbanan orang-orang percaya sebelum kita, yang tidak mudah meninggalkan iman yang benar, seharusnya kita pun akan berani berkata, saya pun akan meneladani itu. Tokoh-tokoh iman yang dicatat di Alkitab menunjukkan mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan iman sekalipun menghadapi berbagai tantangan. Paling tidak bisa kita baca kisah Sadrah, Mesa, Abednego di Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Apa yang kita baca di situ, Bapak Ibu kawan-kawan? Jika Allah kami yang kami puja,
sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Jika memang Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Dia pasti melakukannya bagi kita. Aminkan itu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi saya, termasuk melepaskan saya dari semua yang jahat. Itulah iman Sadrak, Mesah, Abednego. Tapi kemudian ayat berikutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maksudnya apa? Betul, saya beriman kepada Tuhan Allah yang benar bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara termasuk menolong saya. Tetapi sekiranya Tuhan tidak menolong saya pun, bukan berarti saya akan dengan mudah meninggalkan Dia. Seandainya Tuhan saya tidak menolong saya pun, saya tidak akan meninggalkan Dia. Itulah iman yang benar. Sekiranya Tuhan tidak menolong Sadrak, Mesah, Abednego pun waktu itu, mereka tidak akan meninggalkan iman. Sekiranya mereka tidak diluputkan Tuhan dari api waktu itu, mereka tidak akan meninggalkan iman. Sekiranya hari ini ternyata Tuhan tidak menunjukkan pertolongannya kepada saya, apakah saya tetap beriman? Itu pertanyaan masing-masing orang. Seandainya hari ini Tuhan tidak menjawab doa saya, apakah saya tetap beriman kepada Dia? Itulah iman yang benar. Dalam Kristus Yesus iman harus benar dan iman itu besar. Percayalah bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara. Contohnya Lukas pasal 7 ayat 9. Semua perkara dapat Tuhan lakukan. Kenapa? Dia Tuhan yang berdaulat. Tidak ada hukum yang sanggup membatasi kuasanya. Semua sanggup Dia lakukan. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel, kata Tuhan Yesus. Ketika Dia melayani ada seorang di Kapernaum. Di Lukas dicatat bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Perwira ini beriman. Bahkan ketika posisi dia dengan posisi Tuhan jauh, posisi hambanya yang sakit dengan Tuhan itu begitu jauh, terpisah oleh jarak. Tapi dengan iman dia berkata bahwa sekalipun posisinya jauh, Tuhan Yesus sepatah dua kata berbicara, pasti hambanya itu sembuh. Iman sebesar ini belum pernah aku jumpai, kata Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memuji iman seseorang besar. Dapatkah kita seperti itu? Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 37. Semua hal Tuhan dapat lakukan. Kita percaya itu. Itu iman yang besar. Bahkan sekalipun kita tidak melihat Tuhan. Betul. Kita tidak melihat Tuhan. Tuhan yang kudus, yang hebat itu. Yang roh. Sementara kita manusia yang badani ini. Memang tidak melihat Tuhan. Tetapi dalam kemuliaannya Dia telah menyatakan dirinya kepada kita. Dengan firman Alkitab yang kita baca. Dan kita percaya bahwa Dia benar ada. Dan Dia benar Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Itulah iman yang besar. Saya dapat percaya kepada Dia. Sekalipun saya tidak pernah melihat Tuhan. Maka iman yang benar, iman yang besar ini harus kita pegang. Di akhir zaman ini jangan sampai dilepaskan. Malahan kita ajarkan kepada setiap orang. Malah kita bagikan kepada setiap orang. Dan jangan lupa wariskan kepada anak cucu kita. Generasi berikutnya jangan sampai kehilangan iman yang benar. Generasi kita berikutnya jangan sampai meninggalkan iman dalam Kristus Yesus. Ingat Abraham, Ishak, Yakub. Ketika di Alkitab kita baca Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dalam pengertian, iman Abraham ternyata diteruskan oleh anak-anak cucunya. Diteruskan oleh Ishak, diteruskan oleh Yakub. Warisan keuangan, warisan harta, materi, kekayaan bisa habis. Termasuk ketika Abraham mewariskan kepada Ishak, Ishak kepada Yakub. Semua dapat habis. Tetapi warisan iman tidak akan hilang. Ishak pernah mengalami menerima warisan dari Abraham, ayahnya yang kaya raya itu. Tapi pada suatu posisi di Kejadian pasal 32 dicatat bahwa Ishak mengalami kelaparan di tanah Filistin. Dan dia harus hidup seperti orang kebanyakan. Menabur apa yang sisa. Tapi karena iman, dia mendengar firman untuk bertahan di tanah Filistin. Daripada pergi ke Mesir.
maka Tuhan memberkati dia berlipat-lipat, sehingga kemudian apa yang sebelumnya sudah habis, Tuhan berkati sehingga dia menjadi seorang yang diberkati, 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 dan diberkati. Maka ingatlah pesan Tuhan. Persiapkanlah di akhir zaman ini iman kita itu. Biarlah iman itu tetap iman yang benar dalam Kristus Yesus Tuhan kita.